Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar apa itu rumah dan rumah sehat? Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi individu atau keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah menjadi tempat berlindung dari cuaca dan ancaman lingkungan, serta merupakan ruang pribadi untuk menjalankan aktivitas hidup secara aman dan nyaman. Rumah juga memiliki nilai sosial dan psikologis karena menjadi tempat berkumpul, beristirahat, membina hubungan antar anggota keluarga, serta mencerminkan identitas dan martabat penghuninya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah diartikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dengan demikian, rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik, tetapi juga peran penting dalam membentuk kesejahteraan hidup dan struktur sosial masyarakat. Pengertian rumah sehat. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan baik dari aspek fisik bangunan, kondisi lingkungan, maupun perilaku penghuninya, sehingga dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Rumah sehat tidak hanya dinilai dari kemampuannya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga dari sejauh mana rumah tersebut mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari penyakit dan nyaman untuk ditinggali. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829, Menkes, SKVII, 1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, rumah sehat diartikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan dari segi bangunan, sarana, dan perilaku penghuninya. Rumah sehat memiliki ciri-ciri seperti sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami yang cukup, tersedianya air bersih, sistem pembuangan limbah yang memadai, serta lingkungan yang bersih dan tidak menjadi sarang vektor penyakit. Keberadaan rumah yang sehat sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan mendukung kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Syarat rumah sehat. 1. Konstruksi bangunan kuat, aman, tidak lembab, lantai kedap air. 2. Air bersih, kebutuhan kirang lebih 60 liter per orang per hari, kualitas sesuai Permenkes. 3. Jamban sehat. 4. Pembuangan limbah cair. 5. Pengelolaan sampah. 4R. 6. Pengendalian nyamuk atau DBD, lalat, tikus. 7. Rumah bebas genangan air. 8. Penutupan rapat tempat penyimpanan air. 9. Partisipasi masyarakat. 10. Sesuai dengan nilai dan kebiasaan lokal. 11. Kearifan lokal dalam tata bangunan dan sanitasi. Pemukiman adalah suatu kawasan tempat tinggal yang dibangun dan dihuni oleh sekelompok orang, yang mencakup rumah-rumah tinggal serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung seperti jalan, sistem drainase, fasilitas air bersih, listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, dan layanan kesehatan. Pemukiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana penduduk berinteraksi, membentuk komunitas, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Secara umum, pemukiman dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemukiman perkotaan dan pemukiman perdesaan. Pemukiman perkotaan cenderung lebih padat, memiliki bangunan bertingkat, serta dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih maju dan kompleks. Sementara itu, pemukiman perdesaan biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah, lingkungan yang lebih alami, serta kehidupan sosial yang lebih erat antar warga. Syarat pemukiman sehat. 1. Lokasi aman, tidak di daerah rawan bencana atau bekas TPA atau tambang. 2. Udara bersih, suhu nyaman, 18-30 derajat Celcius, kelembaban 40-70%, ventilasi cukup. 3. Tersedia air bersih minimal 60 liter per orang per hari. 4. Pembuangan limbah, tinja, dan sampah memenuhi syarat kesehatan. 5. Tidak ada vektor penyakit atau lalat, nyamuk, tikus. 6. Pencahayaan dan ventilasi memadai.
7. Bahan bangunan aman dan tidak berbahaya. 8. Memiliki drainase, jalan lingkungan, dan akses fasilitas umum yang baik. 9. Ada penghijauan dan ruang terbuka. Manfaat rumah sehat dan bersih. 1. Mengurangi stres. Membersihkan rumah selama 20 menit dapat menurunkan kecemasan dan membantu tubuh tetap aktif. 2. Mencegah penyakit. Lingkungan rumah yang bersih mencegah penyebaran kuman dan penyakit, terutama di dapur dan kamar mandi. 3. Menjauhkan tikus dan serangga. Kebersihan mencegah hewan seperti tikus dan serangga bersarang dan berkembang biak. 4. Mengurangi alergi dan asma. Debu dan tungau penyebab alergi dan asma dapat dikendalikan dengan rutin membersihkan peralatan tidur dan rumah. 5. Meningkatkan mood. Rumah rapi memudahkan mencari barang dan membuat suasana hati lebih baik. 6. Mencegah DBD. Lingkungan bersih menghindarkan dari genangan air tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. 7. Meningkatkan kualitas tidur. Kamar yang bersih dan rapi membantu tidur lebih nyenyak dan nyaman. 8. Mendorong produktivitas. Kondisi rumah yang bersih menciptakan suasana yang mendukung semangat kerja dan aktivitas harian. Dampak rumah tidak sehat. Dampak rumah tidak sehat terhadap kesehatan. 1. Penyakit pernapasan. Debu, tungau debu, jamur, dan polusi di dalam rumah dapat memicu alergi, asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). 2. Gangguan pencernaan. Lantai dan dapur yang kotor dapat terkontaminasi bakteri dan virus, menyebabkan diare, muntah, dan keracunan makanan. 3. Penyakit kulit. Jamur, parasit, dan infeksi bakteri di lingkungan yang lembab dan kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit seperti kurap, kudis, dan eksim. 4. Penyakit menular. Lingkungan yang tidak sehat dapat mendukung berkembang biaknya nyamuk dan serangga lainnya yang menjadi vektor penyakit menular seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit lainnya. 5. Masalah mental. Kondisi rumah yang tidak nyaman dan buruk dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. 6. Penurunan kualitas hidup. Secara keseluruhan, rumah yang tidak sehat dapat menurunkan kualitas hidup penghuninya karena lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sehat.